Film ini bercerita tentang seorang gadis yang terjerat pekerjaan aneh demi uang. Ia ditawari pekerjaan eksklusif, tidur dengan obat bius di sebuah kamar mewah, sementara para pria kaya bisa melakukan apa saja pada tubuhnya kecuali berhubungan intim. Semakin lama, gadis ini makin tenggelam dalam dunia misterius penuh rahasia dan bahaya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pekerjaan tidur itu? Simak alur kisah lengkapnya di sini. Film ini dimulai dengan seorang gadis miskin bernama Lucy yang sedang berada di laboratorium untuk menjalani tes serum baru. Ia melakukannya untuk menghidupi dirinya sendiri sebagai mahasiswa yang sedang membutuhkan uang. Lucy sangat ambisius, itulah sebabnya ia bekerja di beberapa pekerjaan dan hari-harinya berlalu seperti ini. Setelah menyelesaikan kuliahnya, ia langsung bekerja di toko buku dan kemudian pergi ke restoran tempat ia juga bekerja. Terlepas dari semua pekerjaan ini, ia hampir tidak menghasilkan cukup uang untuk menutupi pengeluarannya. Di penghujung hari yang panjang, Lucy akan pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan. Ia tinggal di apartemen bersama saudara perempuannya, dan di akhir setiap bulan, ia harus membayar sewa kepada pacar saudara perempuannya. Jika tidak, saudara perempuannya akan diusir dari apartemen. Di waktu luangnya, ia juga mengunjungi pacarnya, Roman, yang sedang dalam kondisi menyedihkan seperti dirinya. Sayangnya, Roman tinggal di rumah tanpa pekerjaan. Lucy sangat mencintainya dan merasa terhibur secara emosional saat bersamanya. Di akhir setiap bulan, ia akan meninggalkan sejumlah uang untuknya. Sayangnya, Roman selalu mabuk, terisolasi dari orang lain, dan tidak punya teman atau orang terkasih kecuali Lucy, yang selalu mendampingi dan mendukungnya. Ia berharap bisa membantunya kembali normal seperti orang lain. Namun, situasi Lucy sulit, dan kita tahu ia berharap bisa membawanya ke klinik agar ia bisa mendapatkan perawatan untuk kecanduan dan depresinya. Namun demikian, Roman adalah pria baik yang tidak pernah ingin menyakiti siapapun dan mendoakan yang terbaik untuk semua orang. Anehnya, Roman terus memintanya untuk menikah. Namun Lucy selalu menolak kecuali jika Roman berubah, karena ia tidak ingin Roman terus bergantung padanya dan menganggur di rumah. Roman selalu patah hati atas penolakan Lucy karena ia sungguh ingin menikahinya. Namun, setiap kali sebelum meninggalkan Lucy, Lucy akan meyakinkannya bahwa ia sangat mencintai Roman, tetapi Roman harus berubah jika mereka ingin bersama. Setelah itu, Lucy akan pergi. Kita tahu Lucy penuh dengan ambisi dan impian yang ingin ia wujudkan. Ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti ia akan mencapai tujuannya dan mewujudkan semua mimpinya. Tidak seperti Roman yang hanya tinggal di rumah. Jadi, dia membaca koran setiap hari dan membaca majalah untuk mencari pekerjaan yang layak dengan gaji yang bagus. Suatu hari, ketika saat membaca koran, ia menemukan tawaran pekerjaan dengan gaji yang sangat menarik, yang pasti diinginkan semua gadis. Ia menghubungi nomor yang tercantum di iklan dan berbicara dengan wanita yang memasangnya. Ia kemudian menjadwalkan pertemuan untuk bertemu dengannya. Keesokan harinya, Lucy pergi ke universitas seperti biasa dan melanjutkan studinya. Jelas ia merasa terganggu oleh teman-teman sekelasnya yang kaya karena mereka sangat arogan dan tidak pernah berbicara dengannya. Ia berharap suatu hari nanti ia akan cukup beruntung untuk mencapai level mereka, tetapi tidak seperti mereka. Ia tidak akan pernah bersikap arogan dan ingin membuktikan bahwa uang bukanlah segalanya. Ia ingin meraih kesuksesan dengan cepat dan bahkan melampaui mereka. Kemudian pada hari itu, ia pergi menemui wanita dari iklan tersebut, dan untungnya tidak ada orang lain yang melamar pekerjaan itu. Lucy sangat gembira karena ia yakin mereka akan menerimanya. Ia menunggu wawancara agar ia bisa mengetahui lebih lanjut tentang pekerjaan itu. Kemudian seorang sekretaris bernama John masuk dan membawanya untuk bertemu dengan pemilik perusahaan. Ketika Lucy memasuki kantor, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik menunggunya. Itu adalah Madam Sophie, pemilik perusahaan, yang menyambut Lucy dengan hangat. Nyonya Sophie menjelaskan sifat pekerjaannya, dan Lucy terkesan dengan sikap baiknya. Ia memberitahu Lucy bahwa perusahaan mereka adalah firma hubungan khusus yang bekerja dengan orang-orang terpenting di negara ini, terutama pengusaha kaya yang menderita masalah emosional dan perkawinan. Tugas Lucy adalah melayani mereka saat mereka terjaga di malam hari. Nyonya Sophie menjelaskan aturan berpakaian, termasuk pakaian malam yang terbuka.
Ia kemudian memberitahu Lucy bahwa ia akan mendapatkan $250 per malam, dan meyakinkannya bahwa tidak seorang pun akan menyentuhnya, dan bahwa ia akan diperlakukan dengan hormat. Nyonya Sophie menekankan bahwa Lucy harus berhati-hati tentang semua yang akan ia saksikan. Nyonya Sophie berkata kepadanya dia ingin Lucy membuktikan diri di tempat kerja agar dirinya dapat tetap bekerja bersama mereka. Semakin banyak pengusaha memuji dirinya, semakin mereka akan meminta dirinya secara pribadi dan gaji akan meningkat. Lucy sangat senang dengan apa yang didengarnya. Nyonya Sophie menambahkan bahwa pekerjaan akan dilakukan berdasarkan permintaan, bukan setiap hari. Kemudian mereka melakukan pemeriksaan medis untuk memastikan Lucy sehat, dan ia lulus dengan nilai yang sangat baik. Nyonya Sophie segera menerimanya dan memberitahunya bahwa sebuah mobil akan menjemput dan mengantarnya ke lokasi pada malam kerja. Setelah itu, sekretaris membawanya ke salon untuk mempersiapkan diri. We rely on mutual trust. You have any tattoos? Are you a smoker? No. We are looking for a silver service waitress to work at. The pay is $250 an hour cash. We have a doctor that we'd like you to see. Setelah selesai, Lucy menemui pacarnya untuk menyampaikan kabar baik tentang pekerjaan barunya, meskipun ia tidak menyebutkan detailnya. Roman memperhatikan bahwa Lucy tampak memukau dan jelas telah berusaha keras untuk penampilannya. Malam itu, Madame Sophie mengirimkan mobil dan Lucy berdandan serta mempersiapkan diri sebelum pergi bersama sekretaris ke tempat pesta. Lucy memperhatikan bahwa rumah itu mewah. Salah satu staf Madame Sophie menemuinya dan membawanya untuk berganti pakaian. Di sana ia melihat banyak gadis lain bekerja, yang membuatnya merasa agak tenang dan membantunya tenang. Kemudian ia pergi untuk melayani para pengusaha yang menderita masalah emosional seperti gadis-gadis lainnya. Ia sangat senang mengetahui bahwa pekerjaan itu mudah dan tidak ada pria yang menyentuhnya. Mereka sudah tua dan memperlakukannya dengan hormat, meskipun jelas-jelas sedang bermasalah. Di penghujung malam, Lucy menyelesaikan shift-nya dan menerima $250 yang dijanjikan. Ia sangat gembira, merasa hidup. Akhirnya tersenyum padanya dan kini ia bisa menghidupi diri sendiri serta hidup seperti teman-teman kuliahnya. Kemudian, ia mulai pergi ke tempat-tempat yang disukainya dan selalu menjenguk Roman di penghujung hari. Seiring penghasilannya yang semakin meningkat, ia meminta Roman untuk menikahinya. Anehnya, kali ini Roman menolak dan berkata bahwa dia sudah memikirkannya matang-matang, dan dia harus mengubah dirinya sendiri dulu agar tidak menyakiti Lucy. Namun Lucy sangat terluka oleh kata-katanya dan merasa Roman menjauhkannya. Roman menghampirinya dan berkata dia tak pernah mencintai siapapun selain dirinya. Karena Lucy lah satu-satunya orang yang selalu ada di sampingnya. Keesokan harinya, Lucy pergi ke universitas dan teman-teman sekelasnya memperhatikan betapa ia telah berkembang pesat dan betapa baiknya ia merawat diri. Kemudian, Madame Sophie meneleponnya dan memberitahu bahwa beberapa pengusaha sangat memujinya, sehingga perusahaan memutuskan untuk mempromosikannya dan menaikkan gajinya. Ia sekarang akan mendapatkan $500 per malam. Lucy merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Mimpinya akhirnya terwujud. Keesokan harinya, Nyonya Sophie mengirim sopir untuk menjemputnya. Lucy bertemu Nyonya Sophie di pintu. Di sana, ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras Lucy. Gadis malang itu kemudian bersiap-siap dan berganti pakaian. Setelah itu, Nyonya Sophie duduk bersamanya untuk menjelaskan peran di pekerjaan barunya. Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu sangat mudah dan tidak membutuhkan usaha karena Lucy hanya perlu berbaring di tempat tidur tanpa pakaian, dan tidak akan merasakan apapun karena ia akan diberi obat penenang. Lucy terkejut ketika mendengar tentang obat itu. Nyonya Sophie menjelaskan bahwa seorang pengusaha akan menemaninya tetapi meyakinkannya bahwa ia tidak akan menyentuhnya dan keperawanannya akan dilindungi. Ia berkata, pekerjaan ini mudah untuknya, bahkan dirinya tidak dalam keadaan sadar. Lucy bertanya mengapa harus dengan obat penenang. Nyonya Sophie menjawab karena para pengusaha ini sangat terkenal dan memegang posisi tinggi di negara ini. Jadi, Lucy tidak boleh melihat wajah mereka atau mengenali mereka. Namun Lucy masih ragu dan takut para pengusaha itu akan menyentuhnya. Tapi Nyonya Sophie berjanji tidak akan ada yang menyentuhnya. Untuk pertama kalinya, Lucy tidak merasa tenang. Ia sangat cemas dan sempat memikirkannya. Tetapi karena keadaannya yang sulit, ia setuju, minum obat penenang, dan menyerah. Setelah beberapa saat, obat itu mulai bekerja. Ia merasa mengantuk, masuk ke kamar, melepas pakaiannya,
dan berbaring. Kemudian, Nyonya Sophie masuk bersama seorang pengusaha tua bernama Tuan Benny. Ia melihat Lucy terbaring tak sadarkan diri. Nyonya Sophie memintanya untuk tetap tenang, mengendalikan diri, dan tidak menyentuhnya. Ia berjanji tidak akan menyentuhnya dan berkata, ini bukan pertama kalinya bagi dirinya. Kita mengetahui bahwa Tuan Benny adalah seorang pengusaha yang sangat berkuasa dan terkenal, tetapi sayangnya ia menderita masalah psikologis dan masalah perkawinan. Kemudian Tuan Benny bersiap-siap, membuka pakaian, dan menghampiri Lucy, gadis malang yang tak sadarkan diri, terbaring tak sadarkan diri karena obat penenang. Ia berbaring di sampingnya di tempat tidur, dan hanya itu yang terjadi dan malam berlalu begitu saja. Keesokan harinya, Lucy tidak tahu apa yang terjadi padanya karena obat itu berada dalam tubuhnya. Dia bertemu dengan Madame Sophie, manajer perusahaan, yang mengatakan kepadanya bahwa Tuan Benny sangat berterima kasih padanya dan akan memberinya hadiah lain kali. Kemudian dia bercerita tentang pengusaha masa kini yang mengatakan bahwa dia sangat penting dan jika dia memujinya, dia akan mendapatkan banyak uang. Setelah itu, Madame Sophie memberi Lucy secangkir teh yang sayangnya telah diberi obat bius. Tak lama kemudian, obat itu bereaksi dan Lucy merasa mengantuk, jadi ia pergi untuk tidur. Di bawah pengaruh obat itu, ia memasuki dunia lain dan tak bisa merasakan apapun. Kemudian Madame Sophie datang bersama seorang pengusaha bernama Tuan Strong. Madame Sophie sangat takut padanya karena ia berpangkat menteri dan memiliki banyak kekuasaan. Jika terjadi sesuatu, ia bisa melaporkan perusahaan. Maka ia bertanya apakah Lucy memiliki penyakit menular, dan Sophie meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Sebelum pergi, Sophie memintanya untuk tetap tenang, mengendalikan diri, dan tidak menyentuh Lucy atau mengambil keperawanannya. Tuan Strong berjanji, dengan berkata, ini bukan pertama kalinya bagi dirinya. Kemudian Sophie meninggalkannya sendirian. Tuan Strong mulai bersiap-siap, menanggalkan pakaiannya, dan berbaring di tempat tidur di samping Lucy tanpa menyentuhnya. Hanya itu yang terjadi dan malam itu berlalu dengan damai. Keesokan paginya, Lucy masih tidak ingat apa yang terjadi karena obat yang ia minum. Ia ingin tahu apa yang terjadi, tetapi ia tidak terlalu khawatir karena ia yakin tidak ada yang menyentuhnya. Ia sangat senang karena pekerjaannya mudah dan yang terpenting baginya adalah mendapatkan $500. Waktu berlalu dan semakin banyak orang di perusahaan itu yang mengenal Lucy. Karena kecantikannya, banyak klien mulai memanggilnya dan menginginkannya. Hidup Lucy kini mulai membaik dan uang mengalir terus ke tangannya. Maka, ia memutuskan untuk meninggalkan apartemen saudara perempuannya dan menjauh dari pacar saudara perempuannya. Keesokan harinya, ia pergi ke universitas untuk menghadiri kelas-kelasnya dan semua teman-temannya memperhatikan betapa ia telah berubah menjadi lebih baik. Ia juga mengunjungi pacarnya untuk menjenguknya dan ia menyadari bahwa kehidupan Roman semakin memburuk setiap hari. Kesedihan, keputusasaan, dan depresi telah menguasainya. Ia menawarkan untuk membawanya ke pusat rehabilitasi untuk perawatan, tetapi Roman menolak. Hari-hari berlalu dan Madame Sophie tidak menghubungi Lucy untuk waktu yang lama atau mengajaknya ke pesta manapun. Lucy menjadi sangat kesal karena gaya hidupnya telah berubah. Ia terbiasa menghabiskan uang dan sekarang membutuhkan pekerjaan untuk mempertahankan kehidupan barunya. Dia curiga bahwa Madame Sophie telah membiarkannya pergi dan dia kembali ke pekerjaan lamanya dengan perasaan sengsara. Karena itu dia akan menanggung biayanya. Jadi, dia menelepon sekretaris Madame Sophie, John, dan menjelaskan situasinya. Keesokan harinya, Lucy pergi menemui Madame Sophie yang berkata, dia tidak pernah memecatnya. Madame Sophie mengungkapkan bahwa ia sangat peduli padanya. Dia menjelaskan bahwa akhir-akhir ini tidak ada acara yang melibatkannya karena negara sedang mengalami pemilu dan para pengusaha sibuk dengan urusan politik. Itulah sebabnya dia tidak dihubungi. Setelah itu, Lucy berganti pakaian, minum teh seperti biasa, dan tidur setelah obatnya mulai bekerja. Kemudian kita bertemu dengan seorang pengusaha ternama bernama Tuan Frank, yang menderita masalah psikologis parah. Dia berbicara dengan Madame Sophie untuk memastikan bahwa Lucy sehat, dan Sophie meyakinkannya, dengan mengatakan, dia gadis yang sangat cantik. Sebelum pergi, Sophie sekali lagi memintanya untuk tetap tenang, mengendalikan diri, dan tidak menyentuh Lucy atau mengambil keperawanannya. Tuan Frank meyakinkannya. Ini bukan pertama kalinya, tetapi Madame Sophie sangat khawatir dan takut pada Lucy karena Frank telah minum banyak pil dan hampir tidak sadarkan diri. Kemudian dia meninggalkannya. Frank mulai membuka pakaiannya sementara Lucy tertidur lelap dan tidak menyadari apapun. Ia tidak bertingkah normal,
Ia memasuki ruangan seperti binatang buas dan mendekatinya. Ia tertawa kecil bersamanya, tetapi dosis pil yang tinggi yang ia minum membuatnya tertidur di sampingnya tanpa menyentuhnya. Keesokan paginya, hal terpenting baginya adalah menerima $500. Namun, Lucy masih ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya di bawah pengaruh obat, dan mengapa para pengusaha membayarnya meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Maka, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Ia pergi ke toko kamera, membeli kamera kecil, dan membawanya. Kemudian, ia pergi kuliah seperti biasa, tetapi pacarnya, Roman, menelepon dan mengatakan bahwa ia sakit parah, kelelahan, dan ingin bertemu dengannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Lucy panik dan bergegas keluar dari kelasnya, ketakutan karena ia mencintainya. Ketika ia tiba di tempat tinggalnya, ia mendapati Roman dalam kondisi yang mengerikan, hampir mati. Ia menangis terseduh-seduh dan mencoba membawanya ke rumah sakit, tetapi Roman menolak. Jadi, dia melepas pakaiannya dan berbaring di sampingnya. Dan pada saat itu, Roman meninggal dalam pelukannya. Ia pun menangis terseduh-seduh dan patah hati untuk waktu yang lama. Setelah itu, Lucy bertemu dengan John, sekretaris Madame Sophie, yang datang untuk menghiburnya dan menyampaikan bela sungkawa atas kematian Roman. John memintanya untuk segera kembali bekerja karena para pengusaha memintanya dan menyebutkan namanya, karena bila ketidakhadirannya menjadi masalah bagi perusahaan. Keesokan harinya, Lucy menemui Madame Sophie, yang juga menyampaikan bela sungkawa. Lucy membawa kamera yang dibelinya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya setelah meminum obat penenang. Ia tidak memberitahu Madame Sophie tentang hal itu, karena tahu ia akan keberatan, tetapi Lucy meminta untuk tidak meminum obat penenang kali ini karena ia merasa agak tidak enak badan. Madame Sophie menolak, mengatakan bahwa hal itu akan berbahaya baginya dan dilarang untuk melihat atau mengenali para pengusaha tersebut, karena mereka menderita masalah psikologis dan perkawinan. Jika ia mengetahui identitas mereka, nyawanya bisa terancam. Lucy menjadi sangat kesal dengan kata-katanya dan menyadari bahwa ia berada dalam bahaya serius. Namun, seperti biasa, ia meminum obat itu dan pergi ke kamarnya untuk tidur. Sebelum tertidur, ia menyembunyikan kamera di tempat rahasia yang hanya diketahuinya agar ia bisa mengetahui apa yang terjadi saat ia tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Nyonya Sophie memasuki kamar saat Lucy sedang tidur, diikuti oleh pengusaha, Tuan Benny, yang pernah bertemu Lucy sebelumnya dan terpikat oleh kecantikannya. Ia secara khusus meminta Lucy. Nyonya Sophie dan Tuan Benny duduk dan minum teh bersama. Saat itu, Tuan Benny mengajukan permintaan yang aneh. Ia meminta obat penenang yang sama dengan yang diminum Lucy. Nyonya Sophie menurutinya dan memberinya obat yang sama. Ia berkata, "Tolong jangan sentuh dia dan lindungi keperawanannya." Namun ia menjawab bosan mendengar ini. Kemudian Tuan Benny membuka pakaian dan berbaring di samping Lucy di tempat tidur. Tak lama kemudian, obat penenang itu mulai memengaruhinya juga, dan ia pun segera tertidur di sampingnya. Tidak ada yang terjadi di antara mereka. Kamera yang disembunyikan Lucy merekam semua yang ada di kamar itu. Keesokan paginya, Nyonya Sophie memasuki ruangan untuk membangunkan mereka. Ketika ia masuk, ia mendapati mereka berdua masih tertidur. Ia menghampiri Tuan Benny untuk membangunkan mereka, karena dia sudah sangat terlambat bekerja, tetapi dia terkejut. Madame Sophie menemukan bahwa dia telah meninggal. Dia benar-benar bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian dia pergi untuk memeriksa Lucy dan takut bahwa dia mungkin telah meninggal juga. Dia terus berusaha membangunkannya, sangat khawatir, tetapi setelah beberapa saat, Lucy sadar kembali dan bangun. Madame Sophie sangat gembira karena dia sangat peduli padanya. Dia meninggalkan Lucy untuk memikirkan apa yang harus dilakukan dengan tubuh Tuan Benny. Lucy segera bangkit dari tempat tidur dan mengambil kamera. Ketika dia kembali ke rumah, dia memutar rekaman untuk melihat apa yang terjadi. Dan yang mengejutkannya, itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang menyentuhnya atau melakukan apapun padanya. Kemudian kita mengetahui bahwa para pengusaha ini menderita masalah emosional dan psikologis yang memengaruhi kehidupan mereka karena tekanan pekerjaan mereka. Dan beginilah filmnya berakhir. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film terbaru di channel ini.